Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan. Amma ba'du, hadirul hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Rabbul Alamin. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan para pengikut-pengikutnya. Insyaallah semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, tidak berlebihan kiranya insyaallah 9 Rabiul Awal 1445 Hijriah saya dan panjenengan tetap mengupayakan menguatkan iman, meneguhkan Islam, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang ini tugas penting saya dan panjenengan hidup di dunia, menjaga iman, Islam dan meningkatkan ketakwaan. Karena sesungguhnya saya dan panjenengan ada di dalam kehidupan di dunia ini bukan kemudian Allah membiarkan kita berbuat seperti apa yang kita inginkan, tidak, tetapi semata-mata untuk memenuhi peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan karena ibadah dalam makna yang luas, ketika kita berhubungan dengan Allah, ketika kita berhubungan dengan manusia, ketika kita itu harus berbuat diri sendiri itu seperti apa, maka Allah perlu mengutus model terbaik bagi kita, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Kalau tidak diutus Rasul, maka tentu dalam proses peribadatan kita itu akan terjadi proses ibadah kacau balau. Jadi mungkin kita menyembah Tuhan yang Tuhannya CMC, dia cemacem. Ada contoh sudah jelas aja, sudah jelas yang harus disembah itu ini, tapi ternyata faktanya manusia dengan syahwatnya, dengan nafsunya itu kadang-kadang masih mencari ya, seperti yang menjadi keinginannya. Padahal di dunia memang kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk memenuhi apa yang menjadi keinginan kita, tapi sebatas apa yang telah dibenarkan di dalam syariat. Maka di momen Rabiul Awal ketika banyak di antara kita menjadikan momen kelahiran Rasul sebagai pengingat, cuman saya agak merasa kurang pas ketika ada komen begini, kenapa melaksanakan maulid gitu. Ulang tahun kita aja diperingati, masa ulang tahunnya Rasul tidak diingat. Ada aturan pasnya kenapa? Pangapunten, saya dan panjenengan tidak ingat ulang tahunnya tidak apa-apa. Apa-apa nopo tidak apa-apa. Panjenengan tidak ingat ulang tahun apa-apa atau tidak apa-apa? Tidak apa-apa kan? Kalau ingat ya tidak apa-apa juga kan gitu kan. Setahun sekali ya kita mengingat ulang tahun kita. Tapi kalau mengingat Rasul itu bukan setahun sekali. Mengingat Rasul harus setiap hari, setiap saat, setiap waktu. Kenapa? Apapun yang akan kita lakukan, ini harus mengikuti model, harus mengikuti contoh. Gitu. Karena apa? Karena memang jangan pernah kita itu melakukan sesuatu kecuali memang ada contohnya. Dalam hal ibadah Allah ya. Kalau yang berkaitan dengan nilai-nilai muamalah akhlak sehari-hari, misalnya berkaitan dengan pakaian, secara umum Rasul menggambarkan menutup aurat kan begitu kan gitu. Tapi bagaimana dalam tanda kutip bapak-bapak misalnya pakai sarung atau pakai celana, tidak apa-apa, yang penting menutup kan begitu. Makanya dalam hal ini adab, diantara bentuk adab kita kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu senantiasa mempelajari biografi beliau,
Termasuk diantaranya kita masih akan lanjut ya episode tentang nasihat penting khutbah wada. Kenapa? Karena memang Rasul ini yang menyampaikan. Berarti saya dan panjenengan harus memperhatikan, menyimak, dan kemudian yang terpenting itu adalah menunaikan jika itu adalah perintah dan meninggalkan jika itu adalah larangan. Tidak cukupkah hadirin rahimakumullah ketika kemudian Allah menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Tapi memang ternyata dari beberapa di antara mufassirin yang menyebutkan dari redaksi ayat ini kan memang tidak semua orang akan menjadikan Rasul itu sebagai teladan contoh terbaik. Hanya untuk orang-orang tertentu, liman kana yarjullaha, bagi mereka yang mengharapkan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Mengharapkan pertemuan dengan Allah itu yakin bahwa saya dan panjenengan itu nanti akan kembali kepada Allah. Wal yaumal akhir, dan percaya dengan adanya kehidupan akhirat. Orang kalau tidak percaya dengan kehidupan akhirat, Bapak Ibu, pasti dalam melaksanakan aktivitas kehidupan di dunia dia itu tidak beraturan. Pasti. Kalau saya dan panjenengan meyakini kehidupan dunia itu ada hubungannya dengan akhirat, insya Allah akan berhati-hati. Makanya sekarang ini kan ada upaya untuk menjauhkan seolah-olah dunia dengan akhirat, menjauhkan Islam dengan kehidupan. Bagaimana mungkin Islam ingin dipisah dari cara hidup kita umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Sekarang kan ada upaya begitu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Bentar ya, dulu saya sempat jadi penata P4 zaman lampau gitu. Di situ disebutkan bidangnya itu apa? Ipolek Sosbud Hantam. Masih ingat nggak? Ini rata-rata lulusan penata. Ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan yang menjadi jargon sistem politik nasional, katakan begitu. Sekarang kita itu bagaimana mungkin akan melepaskan semua bidang ini dari Islam? Hadit porsi, waka didelok, itu tidak bisa dan memang tidak boleh. Kenapa? Semua perbuatan saya dan panjenengan itu akan ditanya, apapun itu. Yuk kita coba pijer sunggil-sunggil sebelum kita lanjut ini. Ideologi, apakah Islam itu tidak mengajarkan kepada kita tentang ideologi? Konsep mendasar yang semua perbuatan itu nanti akan dikaitkan dengan konsep mendasar ini. Kalau saya dan panjenengan membaca Quran surah Al-Ikhlas, ini konsep ideologi. Qul huwallahu ahad, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ilah, yang tidak ada Tuhan selainnya. Ini yang harus saya dan panjenengan pegang. Kalau kemudian dalam konsep keyakinan saya dan panjenengan melepas dari keyakinan tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala, mau jadi apa hidup ini, Bapak Ibu? Ya, yang kedua, ipol politik. Boleh nggak ngomong di masjid? Ngomong politik. Sekarang mau 2024, jangan campur adukan antara politik dengan agama. Betul, kacau yang terjadi. Yang kita pakai itu politik manusiawi, politik demokrasi. Demokrasi itu maknanya demokratos, pemerintahan rakyat. Dulu demokrasi itu diadakan di bangsa Yunani ya. Ketika kemudian mereka itu ingin semua aspirasi masyarakat itu tertampung dan ditampung dan ditunaikan. Makanya asyadah lil ummah, kedaulatan itu ada di tangan umat, gitu, ada di tangan rakyat. Seolah-olah begitu. Tapi apakah benar realitas dan kenyataannya seperti itu? Demokrasi sekarang di negeri tempat lahirnya sendiri itu sudah
kepatuhan dan ketaatan kepada pemimpin, mengajarkan atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasul. Ila akhir ayat. Bagaimana mungkin ketika kita itu mengaku Islam tapi tidak menjadikan Islam menjadi bagian dari aktivitas politik? Makanya Kiai Haji Saifuddin Zuhri, Kiai Haji Wahab Hasbullah dari Partai Nahdlatul Ulama, Ki Bagus Hadi Kusumo dari Muhammadiyah, terus An-Natsir dari Masyumi, sesaat ketika ingin merumuskan dasar negara di tempat kita ini, mereka itu mengusulkan pelaksanaan syariat bagi pemeluk-pemeluknya. Syariat apa? Syariat Allah. Apa komentar mereka? Bukankah kita itu ingin mewujudkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kemerdekaan atas kita? Maka wujud kesyukuran itu bagaimana kita menjadikan Al-Qur'an dan Sunnah bagian dari pedoman di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sayang ini banyak dikubur dan dikaburkan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Tokoh-tokoh kita itu dulu bersatu, ingat, yang mengusir penjajah Belanda. Wah, Belanda itu Belanda. Dan ini dan sekutu-sekutunya itu para alim, para santri. Mereka berjuang Hizbullah, itu pasukan yang menjadi latar belakang berdirinya Tentara Nasional Indonesia. Maka kemudian kalau dikatakan jika syariat ini ditunaikan itu akan tercerai-berai, itu tidak sesuai dengan realitas. Karena memang Islam itu bukan hanya dalam tanda kutip berpikir tentang umat Islam saja, tapi orang di luar Islam pun juga dipikirkan. Ini kasus Rempang. Kasus Rempang ini pernah terjadi di dalam dunia Islam itu. Ketika Rasulullah SAW menaklukkan Yahudi Khaybar. Orang-orang Yahudi di Khaybar itu tidak mau masuk ke dalam Islam. Apakah kemudian dibunuh? Tidak. Mereka itu ditawarin mau hidup damai di dalam aturan Islam. Oke. Ternyata apa? Mereka diminta untuk mengelola tanahnya, Bapak Ibu. Mengelola. Bukan untuk dicaplok, diambilin, tidak. Diminta untuk mengelola dan kemudian nanti hasilnya itu dibagi. Memang seperti itu Islam. Ya. Maka kalau kemudian kebanyakan dalam konteks kekinian, biasanya kalau mau ngambil wilayah itu kan nanti untuk memberdayakan masyarakat sekitar. Biasanya lah begitu. Saya dan mendengar banyak tahu ya tentang kisah negeri tetangga kita itu, Melayu, Singapura, dulu kan masuk di dalam wilayah daulah Turki Utsmani itu, Singapura. Kemudian dengan dalih investasi ya akhirnya apa? Penduduk asal itu sudah mulai tersingkirkan. Sekarang minimal. Kalau kapitalis istikmariyah penjajah yang hanya berpikir tentang bagaimana mereka itu ingin menguasai suatu wilayah, tidak akan pernah menjadikan penduduknya itu manusia seperti layaknya manusia. Tidak pernah. Nah, kita lihat Indonesia kalau masih tetap dijajah Belanda, wah, abot. Kenapa? Yaitu belum habis besar tangannya kerupuk terus ya. Belandanya sudah diusiri, ajarannya masih dipakai. Namun ini yang menjadi rekomendasi Senam Khogroni. Orientalis kafir Barat itu semua itu seragam. Untuk mengalahkan umat Islam, jangan dengan kekerasan fisik. Kalau mereka jumlahnya banyak, jauhkan aturan-aturan yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah dalam kehidupan mereka. Jadi mereka itu akan kalah. Rasul SAW, nanti ini kita lanjut ya. Ini darah kehormatan terpelihara sudah kita bahas. Kewajiban menunaikan amanah sudah kita bahas. Kewajiban meninggalkan riba sudah kita bahas. Menjaga aturan Islam dalam keluarga
dan mendidik istri. Insya Allah ini sudah juga kita bahas. Nah, ini kita lanjut. Kewajiban menjaga persatuan dan kesatuan. Jadi ayyuhan nas, wahai manusia, isma'u qawli wa'qilu. Ya, dengarkan apa yang menjadi perkataanku, wa'qilu, dan berakallah, dan pikirkanlah, perhatikanlah. Ta'lamuna anna kulla muslimin akhun lil muslim. Ketahuilah bahwa setiap muslim itu adalah saudara atas muslim yang lain. Wa anna muslimina ikhwatun, dan setiap muslim itu adalah bersaudara. Nah, ini kawan-kawan kita yang berada di Renmak, mohon maaf kalau ada opini ketika syariat Islam itu diterapkan, maka wilayah yang mayoritas bukan Islam itu akan melepaskan diri. Itu sebenarnya tidak sesuai dengan realitas. Dimanapun negeri-negeri yang ditaklukkan dalam tanda kutip ya di dalam Islam itu, ketika mereka tetap memilih menjadi pengikut agama sebelumnya, pada akhirnya mereka itu masuk ke dalam Islam dengan sukarela, sebab mereka melihat keadilan sistem Islam yang begitu luar biasa. Maka kalau panjenengan perhatikan, namun orang-orang kafir setelah itu mendapatkan hidayah dari Allah memilih Islam, itu biasanya melalui sebuah proses berpikir. Jadi belajar, bahkan ada yang ingin mengalahkan Islam, belajar tentang Islam, tiba-tiba kecentok hidayah. Kecentok hidayah bukan apa? Saya dan panjenengan minta terus hidayah, begitu kan? Makanya hidayah itu ketika kita menunaikan syariat, itu berarti itu adalah hidayah. Akhirnya apa? Ketika mereka itu masuk ke dalam Islam, mereka dengan memiliki keyakinan yang kuat. Nah, alhamdulillah dari sebaliknya, kalau orang-orang Islam murtad, alhamdulillah dari itu biasanya perkara-perkara receh. Apa? Mimpi ketemu malaikat Jibril dan atau ditunjuk menjadi malaikat Jibril, gitu. Atau misalnya larang itu loro. Bahasa Indonesianya loro lara, gitu. Sakit, tiba-tiba ada yang menyembuhkan, diruqyah dengan orang bukan Islam, dia didoakan, gitu. Tiba-tiba kemudian sembuh, masuk ke agama mereka. Bukan melalui sebuah proses berpikir. Kenapa? Karena proses berpikir tertinggi itu adalah ketika saya dan panjenengan itu berpikir tentang Islam, Bapak Ibu. Kalau di luar itu berpikir yang sakit, berpikir yang rendah. Gitu. Jadi saya dan panjenengan Islam itu insya Allah berarti saya dan panjenengan itu menuju kepada proses berpikir yang cemerlang. Maka pertahankan Islam ini, jangan keluar dari Islam. Lah, dan setiap Muslim itu adalah dulur. Maka diupayakan ketika bertemu dengan orang lain, meskipun tidak kita kenal, kita ngucapin salam. Kenapa? Karena memang itu adalah bagian dari syiar. Kita kan belum kulinan, belum terbiasa mengucapkan salam ketika ketemu dengan orang lain yang belum kita kenal. Papasan di jalan, undangan di jalan, di masjid aja papasan kadang ini. Kalau misalnya panjenengan bukan di masjid Darussalam, pergi ke masjid lain, jamaah dengan orang tetangga, kira-kira saling ngobrol apa bukan? Ngobrol gitu. Kok udah boleh ngobrol di masjid, apalagi ketika khutbah gitu ya. Ya, artinya dalam konteks untuk membersamai dan untuk kebersamaan, Bapak Ibu. Maka luar biasa konsep dalam Islam tentang akhun gitu, tentang persaudaraan itu. Bagaimana ketika kemudian diibaratkan seperti satu tubuh, kalau ada bagian tubuh
yang sakit, semua bagian itu akan terasa sakit. Maknanya ta'awanu 'alal bir wat taqwa. Maknanya itu bagaimana kita dengan sesama muslim itu tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Sudah tidak lagi melihat dari mana dia itu berasal. Tidak ada. Makanya kemudian kalau kemudian sudah masuk ke dalam Islam, semua itu adalah sama. Nah, ini yang tidak dimaui oleh ngapunten Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kalau dalam bahasa Al-Quran itu banyak yang tidak menerima risalah para Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara umala itu pembesar gitu. Mereka yang diberikan kedudukan, diberikan harta, diberikan pangkat dan jabatan. Nabi Nuh, kaum yang menolak siapa? Umala, pembesar. Nabi Musa, umala, para pembesar. Nabi Isa, umala, para pembesar. Rasul sallallahu alaihi wasallam, Ibrahim alaihissalam, umala, para pembesar. Kenapa? Karena mereka berada dalam situasi dan kondisi yang nyaman gitu. Berada di dalam situasi dan kondisi dalam tanda kutip status quo. Ketika mereka itu sudah merasa nyaman dengan kondisi yang ada, suruh masuk ke dalam Islam, mereka itu bersama-sama dengan ngapunten para mantan budak, katakan seperti itu, orang-orang yang tidak berpangkat, orang-orang yang miskin misalnya, gengsi dong, kan begitu kan? Ingat pangkat, jabatan, harta, kekayaan itu bukan sesuatu yang bisa memuliakan diri kita di hadapan Allah, Bapak Ibu. Maka jangan gengsi dengan itu. Ketika kita itu gengsi dengan jabatan, pangkat, harta, kedudukan, saya khawatir kita itu akan dihinakan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka ini yang harus kita jaga nih, bahwa semua muslim itu adalah bersaudara. Kalau ada yang butuh bantuan, kita bisa membantu, insya Allah kita bantu. Siap? Kalau ada yang sakit, kita bisa bantu. Kita akan datangin, kita sambangin, siap? Insya Allah, lihat sakitnya ya. Kalau nggak menular ya. Kalau menular cukup lewat WA sementara, kan begitu ya. Ingat juga, kalau sakit itu kan juga butuh istirahat. Kadang-kadang kita itu saking guyupnya tidak tahu waktu berkunjung ke yang sedang sakit. Saya jam sekian Pak, sebelumnya sudah agak akhirnya tidak sempat istirahat. Kalau kita menengok orang sakit, tidak perlu bawa oleh-oleh, tidak apa-apa ya. Kecuali kalau mau memaksa membawa, pesan ini untuk yang sehat, begitu ya. Siap? Untuk yang sehat, jangan untuk yang sakit. Sebab kalau untuk yang sakit itu sedang tidak enak makan. Kalau sedang tidak enak makan, nanti oleh-olehnya panjenengan dimakan yang sehat, nanti baper ya. Nah, kalau mau bawa oleh-oleh itu pada saat masih sehat. Siap? Kita itu kembali pas sakit semua ngantar gitu, semua bawa. Tapi tidak salah sih, tidak salah. Cuma maksudnya kalau kita kembalikan ke diri kita enak makan itu pas sehat atau sakit? Sehat. Giliran sehat ada nggak yang ngantar-ngantar? Mengharap nih. Ya, poin ke-6, kewajiban berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. Nah ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah ya. Fakilu ayyuhan nasu qawli ya, perhatikanlah wahai kata-kataku manusia, kata Rasul. Fa inni qad ballaghtu, aku sudah menyampaikan. Waqad taraktu fiikum ma in i'tasamtum bihi falan tadillu abada. Ya, ada persoalan, ada urusan fikum yang telah aku tinggalkan atas kalian, ma in i'tasamtum bihi, yang jika kalian berpegang atasnya, falan, maka selama-lamanya tidak akan pernah
tadillu, kalian itu sesat abadan. Selamanya kalian itu tidak akan pernah tersesat. Amran bayyinatan, ya, dan ini adalah perkara yang telah sangat-sangat jelas, kitab Allah wa sunnah Rasulullah, Al-Quran dan Sunnah. Seringkali kita mendengar ini Bapak Ibu. Senokhogronya rekomendasi, jangan pernah menjadikan undang-undang di negeri jajahan kita ini sumbernya dari Al-Quran dan Sunnah. Jauhkan Al-Quran dan Sunnah Rasul, pegang teguh Al-Quran dan Sunnah. Kira-kira kita ngomongin kaulnya siapa? Kita akan memegang perkataannya siapa? Senokhogronya Van der Plas, orientalis kafir barat, atau kemudian Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Halo? Ya. Kalau begitu ngapunten, apakah di dalam praktek kehidupan bermasyarakat di negeri kita tercinta ini pantas, layak atau tidak kalau kemudian kita itu menjadikan semua bentuk aturan-aturan Allah itu ditunaikan? Sangat pantas Bapak Ibu. Kenapa? Buatan Allah. Nah, kalau buatan manusia itu sedikit, ngomong sedikit. Iya. Hari ini A, besok sudah ganti B. Nah, betul. Demokrasi itu kan begitu kan? Makanya sekarang ada istilah demokratos ya, sistem pemerintahan demos tanpa kratos. Demos tanpa kratos itu pemerintahan tanpa melibatkan rakyat. Ya kan? Kalau kemudian membuat kebijakan pengen Pertalite dihapus, ganti Pertamax green, oktan sekian, mayoritas rakyat menolak. Tetap jalan apa enggak? Tetap jalan apa enggak? Yang banter aja panjenengan enggak kelihatan di channel ini ya panjenengan. Ya. Ketika beras itu dinaikkan misalnya harganya, mayoritas rakyat itu menolak beras naik, tetap naik apa betul? Ya Allah, gitu. Itu pemerintahan kedaulatan di tangan rakyat apa betul? Anjuran malu-malu jawabannya betul. Padahal saya kelihatan cuma sepotong gitu. Ya Allah, ternyata kita itu memang, mohon maaf, dibodoh-bodohin. Makanya apa sistem politik buatan manusia. Kenapa kemudian orang-orang mengatakan jangan campur adukkan politik dengan Islam? Kenapa? Kalau menjadikan politik Islam bagian dalam aktivitas perpolitikan kita, orang tidak berani korup, orang tidak berani tidak amanah, orang tidak berani untuk mempermainkan hukum dengan seenak-enaknya, sewenang-wenang. Jangan berani. Pengaturan hukum tanah yang dipakai di tempat kita itu kan undang-undang Belanda, ya kan? Gitu. Dalam Islam simpel, mengambil tanah sejengkal aja, kelak itu mendapatkan siksa yang berat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengambil, artinya ada pertanahan di dalam Islam itu dibahas Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Gitu. Ekonomi, kita mau menjauhkan sistem ekonomi Islam dalam ekonomi kita. Bagaimana bisa? Islam tidak mengajarin tentang ekonomi. Sopo saya ngomong kayak gitu. Dia kan wa ahallallahu al-bai', misalnya Allah menghalalkan al-bai'. Allah itu menghalalkan tentang jual beli. Kalau mau jual beli itu saling ridha di antara penjual dan pembeli. Kan begitu kan? Itu ditata Islam. Wailul lil mutaffifin, neraka wailah orang yang curang dalam takaran dan timbangan. Loh, Islam ngajarin itu. Begitu kemudian ajaran Islam itu dijauhkan, maka orang berbuat curang, seolah-olah kecurangan sekarang itu menjadi perkara yang boleh dan benar. Masya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah nih. Dalam proses jual beli sekarang orang boleh kan curang? Aduh. Loh, kita
Kita ngomongnya nggak boleh, iya, tapi kan faktanya kan ternyata boleh kayaknya. Ya, sekarang misalnya kita tuh jadi penjual. Kalau panjenengan saya tanya jadi penjual, kira-kira kalau mau mengambil keuntungan banyak atau sedikit? Banyak. Kalau panjenengan jadi pembeli, ingin ngambil keuntungan banyak atau sedikit? Banyak. Pembeli jadi pembeli, sama-sama ingin mencari keuntungan banyak. Tidak sinkron. Islam mengatur saling ridho di antara keduanya, ya kan? Panjenengan mau nawarin sekian, terus ditawar sekian. Kalau sudah deal itu berarti sudah saling ridho. Sudah selesai. Makanya Islam tidak membatasi margin keuntungan itu berapa minimal, berapa maksimal, tidak ada. Yang penting saling ridho. Sekarang tentang jual beli online, ya, e-commerce, ya, sama dulunya begitu ya, jual beli online. Panjenengan spesifikasinya ABCDEFG sampai di rumah tidak sesuai dengan spesifikasi. Ridho apa mboten? Sah apa mboten itu jual belinya? Mungkin sudah ada barang kan, sudah ada penjual, ada pembeli, sah. Kalau mungkin sah, tapi tidak mendatangkan keberkahan itu. Karena apa? Gulul, tipu-tipu, ya kan? Tipu-tipu. Makanya kayak di Syukron Makmum, coba 2 tahun aja Indonesia itu menerapkan aturan-aturan Al-Quran dan Sunnah. Coba dulu. Kalau kita itu kan belum nyoba, itu kan sudah antipati duluan ya. Dan sudah begitu kita itu sudah tidak suka dengan Islam gitu. Padahal belum dicoba. Dulu ada di dalam sistem daulah Islam pada masa-masa berikutnya itu perebutan kekuasaan. Saya pikir hal yang wajar. Terjadi peperangan, hal yang wajar juga. Maksudnya wajar. Apakah kita itu tidak berpikir kerajaan Rum, kerajaan Persia sebelum Islam itu mereka itu tidak berebut kekuasaan di antara mereka itu ingin memperlebar wilayah kekuasaan mereka dengan menjajah negeri-negeri. Wajar. Apakah kita itu sekarang mau mengatakan Amerika itu diem gitu ya, tidak mau mengambil alih kekuasaan negeri-negeri? Mereka itu bergerak, mereka itu ingin menjadikan industri mereka itu tetap berjalan. Caranya seperti apa? Ada domba di antara negeri kita sini. Kenapa di Afrika itu nggak selesai peperangan saudara? Ini kepentingan dari industri persenjataan. Kalau tidak ada perang, kira-kira dodolan senjata laku apa bukan? Maka perlu dibuat strategi begitu, ya kan? Saya dulu jualan kelereng begitu ya, jualan kelereng. Caranya memberikan fasilitas anak-anak itu main kelereng di dekat rumah, kan begitu ya? Begitu kalah langsung beli, kan begitu ya? Ternyata judi juga. Ya Allah, untung masih kecil, masih anak-anak gitu ya kan. Ya Allah. Jadi konsepnya ke sana. Ekonomi, ketika ekonomi Islam itu tidak dipakai, maka yang muncul itu kekacauan. Sekarang kan lagi darurat, ngapunten pinjol itu darurat pinjaman online. Kemarin pun ada orang bunuh diri sebab pinjaman online. Ada membunuh adik tingkatnya sebab pinjaman online. Maka hati-hati berkaitan dengan ini. Semua sekarang darurat, judi darurat, judi online darurat, ya. Pinjol juga darurat, narkoba juga darurat. Indonesia itu sekarang itu sudah ada produksi film porno. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dengan negeri terbesar penduduk muslim di dunia. Kenapa? Orang ketika berbuat keburukan itu tidak disanksi yang membuat dia itu punya efek jerah. Gitu. Ngomong-ngomongnya dijebak, oh nih. Kalau nggak mau terjebak ya, nggak usah main jebak-jebakan Batman kan begitu kan? Gitu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayolah akal-akalan gitu. Ini luar biasa. Kenapa? Aturan Allah ditinggalkan. Gitu. Aturan Allah ditinggalkan. Padahal Rasul itu mengingatkan, "Falan tadillu abada,
falan tadillu abada. Selama-lamanya kalian tidak akan pernah tersesat. Selama-lamanya. Kita masih pakai eksperimen, pakai cara-cara sistem pemerintahan di luar Islam. Dengan mengatakan politik itu kotor, Islam itu suci. Makna politik kotor itu apa? Kalau menghalalkan segala cara, iya. Sebab apa? Sebab aturan Islamnya tidak diterapkan. Coba kalau aturan Islam diterapkan, boleh nggak nyalek pakai uang money? Pakai money uang. Boleh dong, boleh. Boleh nggak ketika membuat undang-undang kemudian itu hanya untuk mereka yang membayar lebih banyak untuk kepentingan tertentu? Boleh dong, boleh. Nggak boleh. Dalam Islam itu jelas tegas kan gitu. Dan orang nggak berani main-main, Pak. Kenapa? Hisabnya nanti di akhirat. Jangan mengatakan malah ini di dunia aja. Sekarang itu ada lagi banyak model kampanye. Kalau saya jadi nanti jalan saya aspal. Dua sopo. Ayo, pasti itu sudah ada anggaran kan, gitu. Dan itu sudah menjadi program. Orang-orang ngono. Kalau seperti itu tidak usah banyak ngomong, langsung aja dibangun di jalan apa? Dibangun dengan dana sendiri kan tidak apa-apa, begitu. Hati-hati, akan banyak datang ke rumah panjenengan bulldozer. Maksudnya nawarin, nah ini jalan depan rumah berlobang, mau saya aspal enggak? Wani biro, gitu. Ya, tentu kita berharap Bapak Ibu yang digunakan Allah, para politisi Muslim itu kuat dengan keimanannya, kuat dengan keyakinannya, sehingga sedikit pun mereka itu tidak lepaskan ideologinya hanya sekedar untuk mencari kedudukan dan kekuasaan misalnya. Insya Allah kita juga berjuang bersama-sama. Artinya apa? Islam itu mengatur semua aspek urusan kehidupan kita. Maka jangan jauh-jauh dari Islam. Kalau jauh-jauh dari Islam, kacau yang terjadi. Sekarang darurat pembunuhan. Kenapa? Hukuman bagi pembunuh itu ringan, Pak. Bagi yang tidak punya uang. Kalau yang punya uang itu bebas. Yang tidak punya uang mati betulan. Kalau pembunuh yang tidak punya uang itu bisa mati betulan. Tapi kalau pembunuh membunuh berapapun, kalau lagi punya banyak uang itu bisa bebas, bisa aman. Saya mengatakan bisa aman. Ya. Pencuri sekarang, ya. Kalau dia tidak punya pekerjaan, enak di luar penjara atau di dalam penjara? Wow, kok bisa begitu? Gratisan, loh, iya. Karena memang ada kasusnya begitu. Baru 10 menit dia memang melakukan pencurian lagi. Kenapa? Saya tidak ada pekerjaan. Lebih baik saya mencuri lagi, ketangkap, masuk penjara lagi. Meskipun di penjara ya ada pekerjaan harian begitu. Tapi mereka makan 3 kali, ya kan, sehari. Yang di luar 3 kali atau sekali sehari. Tak mesti kan, gitu. Dan itu dibiayai oleh APBN. APBN itu 80% dari pajak. Yang bayar pajak siapa? Panjenengan ridho bayarin pelaku kriminal? Hah? Gak bisa. Ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pelaku narkoba sekarang, narkoba itu bisa dikendalikan dari dalam penjara. Remote-nya itu bisa remote dari dalam penjara. Kok bisa itu? Ada emak-emak itu ya, jualan gorengan di penjara gara-gara terima paket anaknya yang sedang di penjara. Paket-paket narkoba. Di penjara Pak umur 62 tahun, padahal dia tidak tahu gitu. Nah, hakim pun tidak bisa melihat gitu. Dia Allah Ta'ala kitab yang dibaca kitab apa gitu. Dan pernah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu membebaskan pencuri
sebab karena kelaparan. Dan itu Rasul juga menyampaikan, mengambil buah dari pohon sebab terpaksa, sebab lapar, itu dibebaskan. Tapi kalau kemudian mengambil sebab tidak ada uzur, maka di situ akan dikenai sanksi. Dan Islam itu detail ya, bukan hanya sekedar mencuri langsung potong tangan, membunuh langsung kisos, tidak. Tapi ada proses peradilan dan hakim itu tidak berani main-main. Karena apa? Karena dalam Islam itu tidak ada banding. Tidak ada banding. Sekali diputus, kalau putusannya benar adil, hakim itu jaminan surga. Tapi kalau diputus, kalau misalnya dalam tanda kutip sembrono sebab salah, ya sebab syahwat, maka dia itu neraka. Tak berani macam-macam. Sekarang sudah diputus, bisa banding. Banding ditolak, banding kedua, ya kan? Banding kedua masih ini, banding ke ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu kalau yang berkasus itu, Pak, yang punya uang banyak, pengacara mulai dari tingkat teri sampai tingkat hiu itu berebut. Coba kalau yang berkasus itu yang nggak punya uang, ada nggak pengacara dekat-dekat itu mau bela dia? Itu opo, kan gitu. Saya itu bekerja untuk ini, saya itu karena memang ada pengalaman begitu, urusan dengan orang-orang yang nggak amanah itu malah ribet gitu, ya. Awalnya nggak punya pikiran apa-apa, sebab dengan urusan dengan orang yang ribet ini akhirnya pikiran apa-apa. Ya Allah, mending nggak usah berurusan dengan yang bikin ribet. Tapi kadang-kadang memang Allah ingin menguji kita dengan hal-hal yang seperti itu untuk tahu konsistensinya kita, Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Tidakkah kemudian ini mencukupkan bagi kita bahwa hanya Islam yang akan bisa memuliakan kita? Sebab Islam kita itu akan ditinggikan derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan atau kemudian kita itu masih akan mencari ajaran-ajaran di luar Islam, masih akan mencoba aturan-aturan di luar Islam. Masihkah kita itu tidak percaya dengan firman Allah ini gitu? Ini menjadi bahan perenungan bagi kita, sehingga harapannya di waktu yang semakin sempit kita berada di dunia ini, kita benar-benar pilihan prioritas perbuatan kita itu betul-betul menjadi program kita. Jangan pernah kita itu melakukan aktivitas yang membuat diri kita itu lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jangan menjadikan kegiatan kita itu prioritas yang receh, sementara prioritas utama itu kita tinggalkan. Waktu kita tidak banyak, waktu kita semakin sempit. Manfaatkan dunia ini untuk mencari bekal sebanyak-banyaknya untuk kebahagiaan hidup di akhirat. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Mohon maaf dan batin. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.